Selamat sore semuanya, perkenalkan nama saya Maria Margareta Tania dengan nomor mahasiswa 203300516160. Video ini saya buat untuk memenuhi nilai tugas 2 saya di mata kuliah Hukum Internasional dengan nama dosen Bapak Ogian Davis Juanda, SH, LLM, CLA, CPARB, CML, CME, CMLC. Pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian dari hukum internasional, sumber hukum internasional, dan subjek hukum internasional. Hukum internasional adalah hukum yang mengatur hubungan antar negara. Namun dalam perkembangannya, hukum internasional bukan hanya mengatur hubungan antar negara, melainkan juga mengatur hubungan antar negara dengan organisasi internasional, atau bahkan sampai ke perusahaan multinasional dan individu. Lalu ada sumber hukum internasional. Sumber hukum internasional terdiri dari 5. Yang pertama adalah traktat. Traktat adalah sebuah perjanjian yang dimuat di bawah hukum internasional oleh beberapa pihak, yang utamanya adalah negara, walaupun ada juga perjanjian yang melibatkan organisasi internasional. Yang kedua, kebiasaan internasional. Kebiasaan internasional adalah kebiasaan bersama negara-negara di dunia yang menjadi bukti praktik umum yang diterima sebagai hukum. Yang ketiga ada prinsip-prinsip hukum umum. Prinsip-prinsip hukum umum adalah prinsip-prinsip hukum yang mendasari sistem hukum modern. Yang keempat, jurisprudensi. Jurisprudensi adalah serangkaian putusan hukum yang dikeluarkan oleh pengadilan yang kemudian memiliki kekuatan hukum yang mengikat atau persuasif. Yang kelima adalah doktrin. Doktrin adalah sebuah ajaran pada suatu aliran politik dan keagamaan serta pendidikan segolongan ahli ilmu pengetahuan, keagamaan, ketatanegaraan secara bersisten, khususnya dalam penyusunan kebijakan negara. Sedangkan subjek hukum dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu subjek hukum negara atau state actor, dan subjek hukum bukan negara atau state non-actor. Pemahaman ini dibedakan agar memudahkan kita untuk memahami subjek hukum internasional. Subjek hukum terdiri dari 8 jenis, yaitu yang pertama negara, yang kedua individu, yang ketiga Tatah Suci atau Vatikan, yang keempat Palang Merah Internasional, yang kelima organisasi internasional, yang keenam kaum pemberontak, yang organisasi non-pemerintah, dan yang kedelapan perusahaan multinasional atau perusahaan transnasional. Setelah saya membahas tentang hukum internasional, selanjutnya saya akan membahas tentang sengketa internasional. Sengketa internasional adalah perselisihan yang terjadi antar negara dengan negara dengan individu-individu, atau negara dengan badan-badan atau lembaga yang menjadi subjek hukum internasional. Mekanisme penyelesaian sengketa adalah sebagai berikut. Penyelesaian sengketa internasional harus berdasarkan prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku. Hal tersebut diatur dalam Deklarasi Persahabatan Kerjasama Antar Negara tanggal 24 Oktober 1970, di mana suatu deklarasi Manila tanggal 15 November 1982 mengenai penyelesaian sengketa internasional secara damai adalah sebagai berikut. Yang pertama, prinsip negara, yaitu di mana negara tidak akan menggunakan kekerasan yang bersifat mengancam integritas teritorial atau kebebasan politik suatu negara. Yang kedua, prinsip non-intervensi. Prinsip non-intervensi ini mengatur urusan dalam negeri dan luar negeri dalam suatu negara. Yang ketiga, prinsip persamaan hak. Prinsip persamaan hak adalah prinsip yang menentukan nasib sendiri bagi setiap bangsa. Yang keempat, prinsip persamaan kedaulatan negara. Yang kelima, prinsip hukum internasional mengenai kemerdekaan, kedaulatan, dan integritas teritorial suatu negara. Yang keenam, prinsip etikat baik dalam hubungan internasional. Maksudnya adalah negara haruslah memiliki etikat yang baik sehingga antar suatu negara memiliki hubungan internasional yang baik. Yang ketujuh, prinsip keadilan dalam hukum internasional. Selanjutnya saya akan menjelaskan kewenangan Mahkamah Internasional. Kewenangan Mahkamah Internasional adalah
menyelesaikan sengketa antar negara yang berada di bawah kewenangannya maupun yang tidak di bawah kewenangannya. Tetapi negara tersebut bersedia atau mau untuk tunduk pada aturan dan keputusan Mahkamah Internasional dan Piagam PBB. Mahkamah Internasional pun hanya menyelesaikan sengketa antar negara dan tidak menyelesaikan sengketa antar negara dengan individu, individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan negara, ataupun kelompok dengan kelompok. Karena hal tersebut bukanlah bagian dari kewenangan Mahkamah Internasional. Lalu, siapa sajakah subjek yang dapat berperkara di Mahkamah Internasional? Subjek yang dapat berperkara di Mahkamah Internasional adalah sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 34 Statuta Mahkamah dan pasal 93 ayat 1 dan ayat 2 Piagam PBB, di mana isinya adalah hanya negara anggota PBB dan negara di luar PBB yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam tiap-tiap kasus oleh Majelis Umum atau usul Dewan Keamanan PBB. Sehingga subjek hukum internasional selain negara, termasuk organisasi internasional, tidak dapat menjadi pihak yang berperkara di depan Mahkamah Internasional. Selanjutnya saya akan membahas hal mengenai apakah jika terjadi sengketa internasional dalam suatu negara, apakah negara tersebut boleh melakukan kekerasan atau serangan terhadap negara lain? Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 51 Piagam PBB yang mengatur tentang hal self-defense. Isinya merupakan pengecualian penggunaan senjata dari pasal 2 ayat 4, di mana PBB mengizinkan suatu negara untuk bertindak dalam rangka self-defense secara individual atau kolektif, dan dikatakan sah hanya jika suatu serangan bersenjata terjadi, dan negara berkewajiban untuk melaporkan penggunaan kekuatannya ketika mengklaim bertindak sebagai self-defense kepada PBB. Sekian hasil pemaparan materi dari saya, yaitu tentang hukum internasional dan sengketa internasional. Mohon maaf bila bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Terima kasih.